Dalam hal ini kita akan menyebutkan beberapa fadilah, keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, hingga kemudian kita bisa mengagungkannya, hingga kemudian kita bisa menghidupkannya dengan amal-amal yang dianjurkan di dalam syariat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini dan selanjutnya insyaallah kita akan membahas satu kitab, atau lebih tepatnya kutaib, buku saku, karangan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid dan Syekh Abdullah As-Saleh, yang berjudul Sab'una Mas'alah fis Siyam, 70 permasalahan dalam hal puasa. Dan kemudian judul yang satunya adalah Kaifa Na'ishu Ramadan, bagaimana kita, atau Kaifa Na'ishu atau Nu'ishu Ramadan, bagaimana kita menghidupkan Ramadan. Dan kemudian dalam versi bahasa Indonesianya, dua-duanya dikumpulkan dengan judul Risalah Puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buku saku ini dimulai dengan bahasan kaifa nu'ishu, menghidupkan Ramadan, bagaimana kita menghidupkan Ramadan, atau kaifa na'ishu Ramadan, kita hidup di bulan Ramadan. Dan yakni dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah panduan praktis Ramadan. Mungkin di
3 hari pertama atau mungkin di 2 hari pertama kita akan bahas risalah ini dulu, baru kemudian 70 permasalahan dalam perkara puasa yang disebutkan dengan bahasa Indonesianya risalah puasa Nabi Muhammad SAW dari Syekh Al-Munajjid kita bahas di hari-hari berikutnya. Dan jika tentunya hari ini sampai hari Sabtu setiap malam 20.30 WITA bahasannya tidak selesai, kita masih punya Senin dan Selasa berikutnya di pekan depan sebelum tentunya masuk di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya buku saku ini sudah kita bagikan, dan kalau tidak salah tadi hari ini hanya tersisa sekian puluh di bawah 100 dari 1000 yang kita bagikan. Ada yang ke individu, ada yang ke sekolahan, ke pondok tahfidz, ke yayasan. Dan juga kemudian dalam broadcast kita tadi kita sebarkan file PDF-nya. Dan kalau kemudian di media sosial kita share link download-nya. Maka mari bersama-sama kemudian kita membahas bagian yang pertama dulu, panduan praktis Ramadan dari Syekh Abdullah As-Salih, atau Kaifa Na'ishu Ramadan atau Nu'ishu Ramadan. Bagaimana kita hidup di bulan Ramadan atau bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan. Tentunya kita mulai dengan muqaddimah, ada di halaman ada di halaman 3. Dan beliau tentunya mulai dengan khutbatul hajah. Perhatikan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kami memujinya, memohon pertolongan dan meminta ampunan kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami dan keburukan perbuatan kami. Innalhamdulillah bla bla bla, ini terjemahannya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, jadi di awal kita mengakui kesalahan dan minta ampun, kemudian berlindung kepada Allah dari keburukan kita masing-masing. Dan ini diantara yang selalu disebutkan Nabi Muhammad di semua kalau bisa kita katakan khutbah atau ceramah beliau sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menyesatkannya. Tentunya ini bukan momen untuk menjabarkan atau mensyarah khutbatul hajah, kita baca terjemahannya saja. Tapi tentunya maknanya, jika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada seseorang, siapapun tidak bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Mau Nabi Muhammad sekalipun yang mendakwai orang tersebut, jika Allah Subhanahu wa taala tidak berikan petunjuk kepadanya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib tidak dapat hidayah. Kemudian ditutup dengan persaksian syahadatain. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, la ilaha illallah, dan tiada sekutu baginya, la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Beliau hamba Allah dan utusannya. Amma ba'd. Kata beliau menyebutkan, saudara dan saudariku seiman, sebelumnya saya ucapkan salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'du. Beliau mengucapkan salam. Saya layangkan risalah atau tulisan goresan kecil ini dengan penuh rasa rindu disertai penghormatan yang tulus, tercurah dari lubuk hati paling dalam, yang sangat mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab tentunya bagi seorang muslim menyampaikan rasa cintanya kepada sesama muslim yang lain.
Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dipertemukan olehnya di dalam surga yang penuh kemuliaan dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Dan di antaranya tentunya dengan berpuasa. Karena salah satu di antara keutamaannya di surga kelak ada satu pintu yang tidak memasukinya kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Kita bahas insyaallah. Seiring dengan datangnya bulan Ramadan beberapa hari lagi, saya persembahkan nasihat ini sebagai hadiah yang tak seberapa nilainya. Tentunya sangat luar biasa sebenarnya. Saya mohon saudara dan saudariku sekalian dapat menerimanya dengan dada yang lapang. Sekaligus saya mengharapkan nasihat saudaraku sekalian untukku. Tentunya dalam bahasan nanti ada mungkin salah satu pendapat yang pengarang condong kepadanya, dan ini berkaitan dengan ini khilaf yang kita harus berlapang dada menghadapinya. Apalagi nanti dalam 70 permasalahan puasa atau risalah puasa Nabi Muhammad SAW, bahasan intinya dari Syekh Al-Munajjid, tentunya ada kecondongan beliau hafizullah ta'ala akan mazhab tertentu. Maka ini juga sebagai pondasi, saya mohon saudara-saudariku sekalian dapat menerimanya dengan dada yang lapang, karena khilaf. Ya, masing-masing tentunya berlandaskan ini dalil dengan pemahaman para ulama, dan ini tentunya perbedaan yang jenisnya varian saja insyaallah. Walaupun tidak sedikit di antaranya ada yang yakni berseberangan, betul-betul berseberangan, maka yakni mereka memilih di antara pendapat yang bagi mereka tentunya lebih rajih dibandingkan yang lain dengan sebab-sebabnya. Dan siapapun di antara kita sebagai penuntut ilmu, khususnya semua kita orang yang awam, kewajiban kita taklid. Kewajiban kita mengikuti, tapi mengikuti di atas ilmu, bukan kemudian di atas fanatisme, di atas ilmu yang disampaikan oleh si alim. Dan kemudian jika ada perbedaan pendapat di antara dua orang yang alim, ambil salah satunya, aman insyaallah kita dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, memelihara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau menyebutkan di halaman 4, perhatikan. Tentunya semuanya tentunya yakni yang sudah ngambil ke masjid ya, sudah punya bukunya ya, buku saku ini ya. Yang belum mungkin besok bisa diambil, atau mungkin malas ngambil ke masjid. Ya, karena nggak sampai 100. Tadi disebutkan sisa 90-an. Dari total 1000 udah kita bagikan dari pekan lalu. Jadi yang ngambil udah banyak. Ya, mungkin mencukupkan diri dengan PDF ini ya silahkan, tidak ada masalah. Bagaimana menyambut kedatangan bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Juga ini akan kita bahas di antara keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lainnya, adanya malam yakni diturunkannya Al-Qur'an, malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Qur'an. Jadi itu di antara kemuliaan yang mungkin paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala memilih padanya untuk menurunkan Al-Qur'an pertama kali
pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Saudaraku yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya dengan berbagai keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya satu, karena sering ulun menyebutkan satu quote dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, agar kita mengenali fadilah sebuah amal, niscaya kita akan bersemangat menjalankan amal tersebut. Dalam hal ini kita akan menyebutkan beberapa fadilah, keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, hingga kemudian kita bisa mengagungkannya, hingga kemudian kita bisa menghidupkannya dengan amal-amal yang dianjurkan di dalam syariat. Kenali dulu keutamaannya, kenali keistimewaannya, karena ia berbeda dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Satu di antaranya adalah bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma minyak kasturi. Disebutkan dalam sebuah riwayat berkaitan akan hal ini, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih, wa siyamu junnatun, wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im, walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la khalufu famis sha'imi atyabu indallah min rihil miski, lis-sha'imi farhatan yafrahuha idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmih. Dalam sebuah hadits qudsi Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Di antara keutamaan puasa, hingga pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Amal-amal yang lain kita tahu standar berapa kali lipat Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. 10 sampai 700. Ini di antara keterangan para ulama maknai firman Allah ini. Sedangkan puasa hanya Allah yang tahu sampai berapa kali lipat Allah Subhanahu wa taala akan menggandakannya. Bahkan di antara para ulama salafus saleh ada yang menjadikan potongan ini di antara bentuk penyelamat seseorang ketika nanti di akhirat mungkin na'udzubillah semua pahalanya habis diambil oleh orang-orang yang dia zalimi ketika di dunia, dan tidak tersisa untuknya kecuali pahala puasanya. Dan ini yang bisa menyelamatkannya, karena kita tidak pernah tahu bagaimana atau seberapa banyak Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor, jangan pula kemudian berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci dan mengajak berkelahi,
maka katakanlah saya sedang berpuasa. Ini di antara perkara yang dianjurkan di dalam syariat Islam untuk orang yang berpuasa adalah untuk menahan amarahnya. Ketika ada yang memancingnya, berusaha membuatnya marah, katakan, saya sedang berpuasa. Sorry bro, saya sedang puasa. Karena Anda memuliakan bulannya, Anda sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian di luar bulan puasa Anda berhak membalasnya? No, enggak juga, maafin aja. Atau abaikan orang-orang yang bodoh. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat daripada bau misk atau kasturi. Nah, ini bahasan kita tadi pada poin nomor 1. Tentunya ada beberapa makna di kalangan para ulama menerangkan maksud dari bau mulut di sini. Tapi dari firman Allah ini sudah terjawabkan. Zahirnya sudah kelihatan. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan kasturi. Itu ya di hari kiamat. Zahirnya jelas. Maknanya jelas secara zahir. Nanti di hari kiamat. Dan kita tahu akan keutamaan minyak kasturi. Disebutkan ia adalah yang terbaik, yang paling mahal. Karena cara mendapatkannya pun sangat susah. Tidak ada kecuali di masa kawinnya kijang. Karena misk itu, minyak misk atau kasturi itu, ia adalah minyak yang keluar di bagian dalam paha belakang, kaki belakang, kijang jantan. Dan itu keluarnya setelah dia mendatangi betina. Keluarlah kemudian minyak itu. Dan dia akan pecahkan minyak itu entah di ranting atau di pepohonan atau di bebatuan. Dan akan mengering. Nah, di ranting, di pohon, di bebatuan itulah kemudian para pedagang minyak wangi mengeritnya, mengambilnya dan menjadikannya esens minyak wangi. Mendapatkannya sangat susah dan memang disebutkan baunya sangat luar biasa. Hingga kemudian disebutkan di banyak hadis tentang kasturi, tentang puasa ada, tentang bab-bab yang lain ada. Contoh misalnya kayak wanginya air dari telaga Nabi Muhammad SAW. Kan permisalan yang Nabi Muhammad buat kayak gitu juga. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada minyak kasturi. Disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Ketika berbuka mereka bergembira dengan bukanya, pasti. Dan ketika bertemu Allah mereka bergembira karena puasanya. Karena mereka punya pahala yang tak terkira di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan keutamaan bau mulut orang yang berpuasa. Lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bau minyak kasturi yang sangat dahsyat itu. Kapan? Di hari kiamat. Di dunia, ya mau nggak mau bau. Tidak bisa kita pungkiri. Dan sangat berhubungan dengan apa yang Anda makan ketika sahur. Terlepas dari Anda sudah sikat gigi, pakai pasta gigi. Berhubungan sekali dengan apa yang Anda makan tadi, kesehatan perut Anda, hingga kemudian dia keluar di mulut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa hingga berbuka. Al-musyahidun al-kiram, kita tahu
kalau nggak salah kita pernah bahas di kitab Alamul Malaikatil Abrar, alam para malaikat yang mulia, karangan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Sudah kita bahas lama itu. Di antaranya adalah makna dari ketika Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada hambanya, dan ketika malaikat Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada salawat dari Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, itu maksudnya adalah Allah memujinya, Allah memuji hambanya. Dan jika ada salawat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba Allah, itu maksudnya adalah memohonkan ampunan untuk mereka. Dan tentunya begitu banyak amal yang karenanya kemudian malaikat Allah Subhanahu wa taala bersalawat untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mendoakan ampunan untuk si hamba ini. Ingat pemirsa, ketika kita berdoa, sangat mungkin kemudian begitu banyak penghalang doa kita diterima. Macam-macam. Tapi malaikat Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat akan perintah, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendoakan Anda, mustajab. Dan malaikat Allah Subhanahu wa taala bersalawat untuk orang-orang yang berpuasa, bahkan sejak mereka sahur. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dan At-Tabrani rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat. Apa tadi artinya? Jika Allah bersalawat berarti Allah memuji hamba itu. Jika malaikat bersalawat berarti malaikat tersebut mendoakan ampunan untuk hamba itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi bukan cuma sampai berbuka. Sejak makan sahur mereka mendoakan ampunan untuk kita. Maka makan sahurlah. Ya. Dan kalau misalnya puasanya itu adalah puasa yang wajib, maka harus makan sahur. Puasa wajib itu Ramadan, qada Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar. Ini puasa-puasa wajib. Makan sahur. Dan di antara sunnah Nabi Muhammad SAW juga adalah mengakhirkan sahur. Ya, di setengah jam lah. Di setengah jam terakhir sebelum azan. Itu waktu terbaik. Kata Nabi Muhammad SAW, umatku selalu akan berada dalam kondisi yang baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan kata Nabi Muhammad SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada waktu sahur, beberapa saat menjelang subuh atau fajar itu, ada keberkahan, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak makan. Makan, walaupun sedikit misalnya. Beberapa teguk air dengan kurma, yang penting makan sahur. Banyak dan sedikit nggak ada masalah, kata para ulama. Cuman kalau banyak, bisa jadi berpengaruh dengan akan lelahnya Anda nanti berpuasa. Ya cukuplah, ala kadarnya saja ya. Untuk kemudian agar kita punya power ketika kita berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, setiap hari di bulan Ramadan
Allah menghiasi surganya seraya berkata, hampir tiba saatnya para hamba-hambaku yang saleh melepaskan segala beban dan gangguan serta segera menuju engkau, yaitu surga. Disebutkan ini adalah riwayat dari Imam Tabrani. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan perintah untuk agar dia berhias. Beberapa para penulis mereka menerjemahkan dengan dan surga pun bersolek, mempersiapkan dirinya demi kedatangan yakni orang-orang yang berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, hampir tiba saatnya para hamba-hambaku yang saleh melepaskan segala beban dan gangguan serta segera menuju engkau, maksudnya surga. Dan Allah perintahkan ia untuk berhias, ini untuk kedatangan orang-orang yang berpuasa. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang keempat disebutkan, 4 dan kelima ini dalam satu hadis. Poin keempat dan kelima ini ada dalam satu hadis, yaitu para setan dibelenggu. Dan yang dimaksudkan dengan setan di sini disebutkan oleh para ulama adalah para pemimpinnya. Para pemimpinnya, karena mereka juga ada pimpinan-pimpinannya, ada juga kemudian yakni pasukannya lah. Artinya di bawah iblis ada jenderal-jenderal mungkin ya, dan kemudian di bawahnya ada pion-pionnya. Makanya pemirsa, kalau kemudian na'udzubillah seorang di bulan Ramadan malah bermaksiat, di bulan Ramadan malah menjadi maksiatnya, maka secara tidak langsung kita tahu kadar imannya. Karena para pemimpinnya itu dibelenggu. Pion-pionnya tetap kerja. Makanya kan kalau ada pertanyaan, katanya setan dibelenggu, kok masa tetap ada? Yaitu pionnya tetap kerja. Karena yang dibelenggu hanya pimpinan-pimpinannya. Lah, kalau misalnya dengan pion kemudian kita tergoda, berarti kita tahu kadar iman kita sangat lemah. Ya. Sampai Nabi Muhammad juga, kita akan sebutkan juga nanti setelah ini. Nabi Muhammad sebutkan di antara makna dibukakan pintu-pintu, jika datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Ini di antara maknanya mudahnya beramal di bulan ini. Dan kemudian di saat yang sama juga bermaksiat susah. Harusnya kayak gitu. Tapi ada orang bermaksiat, berarti kadar imannya ketahuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, karena di bulan yang mulia ketika mereka tetap kemudian mengganggu, jangan sampai kemudian kemuliaan tersebut kita coreng dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin 4 dan 5, para setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Yang artinya adalah apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Nah, itu maknanya tadi. Yang dimaksudkan dengan yang dibelenggu adalah para pimpinannya. Ini di antara keterangan para ulama. Tapi prajuritnya tetap kerja.
Berarti kalau misalnya di bulan Ramadan kita malah bermaksiat kepada Allah, tahu kita bahwasanya dengan prajurit saja kita tergoda. Nah, berkaitan dengan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, makna yang pertama tentunya makna secara zahir. Karena kita tahu surga sudah ada, neraka pun sudah ada. Artinya di antara makna zahirnya di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Zahir makna hadis. Tapi kemudian sebagian para ulama menerangkan bahwasanya di antara yang dimaksudkan dengan sabda Nabi Muhammad itu adalah mudahnya beramal saleh di bulan Ramadan, yang dengannya menghantarkan orang ke surga Allah, dan susahnya orang kemudian untuk bermaksiat kepada Allah yang karenanya seorang bisa masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkan, maksimalkan. Karena memang kita rasakan beramal saleh di bulan Ramadan jauh lebih mudah. Karena dibuka untuk kita yakni pintu-pintu itu. Pintu-pintu kebaikan itu. Yang bisa jadi tidak kita temukan di hari-hari biasa. Ya dong, kayak tarawih, ya adanya cuma di bulan Ramadan kan. Tarawih kan cuma ada di bulan Ramadan. Ada amal-amal tertentu, adanya itu ya di bulan yang khusus. Ya kayak tarawih misalnya. Atau contoh lain misalnya, kayak talbiyah. Anda kalau nggak umroh, Anda kalau nggak haji, nggak ada talbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Enggak ada itu. Kalau enggak Anda pergi umroh, Anda hajian, enggak ada itu. Khusus, zikir khusus untuk amal yang khusus di tempat yang khusus. Tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Dibukakan untuk kita. Dan tidak sedikit bahwasanya mudah-mudahan ya juga ya di Indonesia juga ya. Artinya ketika orang bekerja kantoran gitu ya, mudahan pulangnya memang lebih awal kan. Atau orang nggak pekerja kantoran, dia aktivitasnya dia akan batasi nggak seperti hari-hari biasa kan. Kenapa? Karena ingin mempersiapkan diri. Ingin maghriban, ingin isya, ingin tarawih, ada kultum. Hari-hari biasa mungkin dia nggak bisa kayak gitu. Allah mudahkan. Kenapa? Karena semua orang sedang melakukannya. Kalau ruh kita sama dengan orang-orang baik itu, kita akan melakukan hal yang sama. Inilah pentingnya tentunya memiliki teman yang baik, komunitas yang baik. Hingga kemudian kebaikan mereka mempengaruhi kita, terwarnai kita dengan kebaikan. Dimudahkan untuk kita menjalankan amalan-amalan saleh. Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka. Bisa maknanya secara zahir pintu surga dibuka karena surga sudah ada. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Bisa jadi maknanya betul-betul secara zahir, yaitu betul-betul ditutup. Atau kemudian makna yakni yang lain, yaitu yang tadi. Mudahnya beramal saleh, dibukakannya kita berapa pintu amal saleh kebaikan, dan susahnya bermaksiat. Dan setan pun dibelenggu pimpinannya, kroconya masih kerja. Kalau kemudian di Ramadan, na'udzubillah, seorang bermaksiat, maka berarti dengan prajurit pun, dengan kroco pun dia tergoda. Gimana kalau pimpinannya turun tangan? Hancur kita. Gimana kalau misalnya jenderalnya lagi turun tangan? Iblisnya habis kita. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di talbis iblis kita akan bahas itu. Kita akan bahas insyaallah di talbis iblis. Karena apa? Mereka juga punya tingkatan dan level. Ya, mereka juga punya tingkatan dan level. Mereka akan mengganggu orang yang setingkat dan yang selevel dengan mereka. Ya dong, kalau misalnya tingkatan mereka katakannya kok pendidikan gitu ya.
yakni dia SMA gitu ya, nggak akan kemudian diutus untuk menggoda orang yang lulusan S1 kayak gitu loh. Nanti insya Allah belum sampai kita, tapi kala itu ketika talbis iblis sudah dibahas oleh Ustaz Al-Fadhil Badrus Salam, ulun sudah mendengarkannya kali itu. Beliau bahasnya Sabtu siang jam 2. Udah lama, Ustaz Badrus sudah bahas talbis iblis lama, di awal-awal boomingnya Roja beliau sudah bahas. Insyaallah kita akan bahas juga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadr, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini di antara keutamaan dan keistimewaan Ramadan. Bulan yang Allah pilih padanya diturunkan Al-Quran pertama kali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada setiap umat kemuliaannya masing-masing atau keutamaannya masing-masing. Ya, contoh misalnya kayak orang-orang Yahudi. Itu di antara keutamaan yang mereka miliki, keistimewaan yang mereka miliki, tapi mereka tentunya tidak mensyukurinya, adalah pemimpin mereka mesti seorang nabi. Pemimpin mereka mesti seorang nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyun khallafahu nabiyun. Adalah Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Setiap seorang nabi meninggal dunia diganti dengan nabi yang lain. Itu kehebatan mereka. Pemimpinnya nabi. Ya tapi mereka bunuhin juga. Tentunya sengsara sekali orang-orang yang membunuh nabinya. Ya, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Inna min syirarin nasi yaumal qiyamah. Seburuk-buruk manusia nanti di hari kiamat. Rajulun qatala nabiyyan wa rajulun qatalahu nabiyyun. Oh kama qala sallallahu. Sesungguhnya sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya orang nanti di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang membunuh seorang nabi. Seorang laki-laki yang dibunuh oleh seorang nabi. Kita sudah bahas kemarin di sirah ya. Kita bahas sirah bukan? Sirah ya? Sirah. Satu orang yang selalu membuli, mengganggu Nabi Muhammad, tetangga beliau. Sampai ngancam Nabi Muhammad. Umayyah bin Khalaf ya, kalau nggak salah ya. Saya akan bunuh kamu wahai Muhammad. Dalam keadaan saya naik kuda saya yang saya beri makan tiap hari dengan makanan yang terbaik lah ya. Saya akan bunuh kamu dengan menunggang kuda ini. Kata Nabi, saya yang akan bunuh kamu. Nabi Muhammad diancam, beliau balas. Digertak, beliau gertak balik. Dan betul, di perang Uhud beliau membunuh. Nabi Muhammad pernah bunuh orang 1 kali doang. Orang ini doang. Sejelek-jeleknya manusia di hari kiamat, seorang laki-laki yang membunuh seorang nabi, seorang laki-laki yang dibunuh oleh seorang nabi. Sampai nabi yang harus bunuh dia itu seburuk apa itu? Buruk banget berarti. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada bahasan. Setiap umat punya keutamaan.
Nah, di antara keutamaan umat ini berkaitan dengan umur. Apakah karena umurnya panjang? No, bukan. Umurnya pendek. Orang-orang terdahulu, Nabi Nuh aja umurnya berapa? Wah, berdakwahnya aja 950 tahun. Rata-rata Nabi dan Rasul diangkat umur 40. Berapa umurnya? Apakah karena umur umat ini panjang individunya? No. Kata Nabi Muhammad, pendek. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Wa yaqillu man yajuzu dzalik. Oh, kemungkinan. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Enggak sedikit orang 40 juga udah mati. Ya, kakak saya 49 meninggal. Kakak saya yang lain 36 meninggal. Dan tidak sedikit di keluarga yang lain juga keluarganya meninggal masih muda-muda kan. Tapi ini kita udah bicara standar ya. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit di antara mereka yang melewati angka itu. Kayak tadi misalnya mungkin sebagian kita ikut menyolatkan. Mohon maaf saya tadi tidak ya. Di Al-Jihad umur ber-81 tahun. Dikit. Tapi ada keutamaan ini. Apa itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun, sekian bulan, sekian hari. Kita mungkin ya, kalau ikut standar ya sampai 60. Kalau ikut standar ya sampai 70. Tapi banyak kemudian yang nggak masuk standar. Sebelum 50 pun meninggal dunia. Tapi Allah berikan keutamaan pada umat ini melalui Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya mereka punya satu malam. Beramal di malam itu setara dengan amal 83 tahun, sekian bulan, sekian hari. Padahal bisa jadi kita tidak mencapai angka itu ketika kita hidup. Kalau beliau yang meninggal tadi mencapai angka itu, 81 tahun beliau meninggal. Tapi kan sedikit. Rata-rata ya 60-an meninggal. Wallahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin." Yang artinya adalah sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Malam di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah juga berfirman, kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Karena Allah yang maha memberikan berkah, hak Allah untuk memberkahi apapun dan siapapun. Waktu tertentu, tempat tertentu, orang tertentu, amal tertentu, benda tertentu. Hak Allah untuk memberkahinya. Nanti masuk bab tabaruk ya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang ketujuh di antara keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Dan kita sebutkan tadi di awal mengenali keutamaan, mengenali keistimewaan sebuah amal, kita akan bersemangat untuk menjalankan amal tersebut. Anda tahu keutamaan yakni salat duha, Anda tahu keutamaan salat tahajud, Anda tahu keutamaan sedekah ABC dan D. Anda akan semangat menjalankannya karena Anda tahu keutamaannya. Nah, sekarang kita belajar keutamaan bulan agar kita kemudian lebih bersemangat menjalankan amal di bulan tersebut. Akan diberi pengampunan bagi orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan Ramadan. Sebutkan dalam sebuah riwayat,
berkaitan dengan pengampunan secara umum ya untuk orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa itu puasa? Nanti kita bahas pada risalah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan karena iman, meyakini ini kewajiban dari Allah, dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Jadi yang mengajarkan untuk kita mengharap pahala itu Nabi Muhammad. Beramallah dan harapkanlah pahala dari Allah. Nabi Muhammad yang ngajarin. Bukan kemudian Anda mengatakan, wah kalau mengharap pahala berarti enggak ikhlas. Enggak. Nabi Muhammad yang ajaran kita mengharap pahala itu. Kita membutuhkannya nanti di hari kiamat. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, yakin ini kewajiban dari Allah, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu diampuni. Ma taqaddam itu tentunya umum ya. Semua berarti. Walaupun tentunya yakni jika berkaitan dengan dosa yang besar, maka harus ada pertaubatan. Gak bisa dosa membunuh dihapus dengan puasa doang, gak bisa. Dosa zina dengan puasa doang gak bisa. Apalagi dosa syirik, enggak bisa. Harus dengan taubatan nasuha kalau dosa besar. Diampuni untuknya semua yang telah lalu dari dosa-dosanya. Betul, walaupun sebagian para ulama menyebutkan keumuman sabda Nabi Muhammad berarti semuanya. Tapi kata Imam Nawawi tidak. Ya. Karena dalam salah satu sabda beliau menyebutkan as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Riwayat Imam Muslim. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Di hadis yang lain umroh ke umroh berikutnya. Makanya kita tahu sebagian orang atau banyak orang tiap tahun pergi umroh karena tahu keutamaannya. Bukan untuk gaya-gayaan, tahu keutamaan. Bahkan terkadang sebagian orang pergi umrohnya di Ramadan saja karena ada keutamaan yang lain di bulan Ramadan itu umroh. Setara dengan berhaji bersamaku, kata Nabi Muhammad. Jadi orang yang setiap tahun umroh dan umrohnya dia hanya milih Ramadan, itu bukan untuk gaya-gayaan karena memang mahal di waktu itu ya. Enggak. Berbaik sangkalah dia tahu keutamaannya. Keutamaan umrohnya di bulan Ramadan. Salat 5 waktu. Jumat ke Jumat berikutnya. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Di hadis yang lain umroh ke umroh berikutnya. Penghapus dosa-dosa di antara 2 waktu tersebut. Antara salat, antara Jumat, antara Ramadan, dan antara umroh. Tapi perhatikan ujung dari sabda Nabi Muhammad SAW, idza ijtunibatil kaba'ir, jika dosa-dosa besar dijauhi, berarti yang dihapuskan yang kecil-kecil doang. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang na'udzubillah berhenti Ramadan dan dosa kita tidak diampuni. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Sering kita bawakan juga di setiap Ramadan karena ini penting. Yaitu ketika Nabi Muhammad kala itu naik mimbar dan di setiap anak tangga mimbar beliau menyebutkan amin. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, engkau mengaminkan apa? Kata Nabi Muhammad SAW, tadi Jibril mendatangiku dan mengatakan kepadaku, celakalah seorang hamba. Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lah.
Kata Jibril, celakalah seorang hamba, hai Muhammad. Dia mendapati bulan Ramadan. Ini masih beberapa hari. Mudahan kita mendapatinya, amin. Mendapati bulan Ramadan, tapi kemudian dia keluar darinya, artinya selesai. Dosanya tidak diampuni. Karena Ramadannya tidak bermanfaat untuk dia, na'udzubillah. Kita berbicara orang-orang yang tadi. Di Ramadan malah na'udzubillah kemaksiatannya makin banyak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir kayaknya Pit ya. Di antara keistimewaan dan keutamaan Ramadan, Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, yang demikian itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Bagaimana cara maknainya? Doa, amal saleh. Karena amal saleh kita di bulan Ramadan, karena doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan, dan di antaranya, ya Allah, jauhkan kami dari neraka-Mu. Dan di akhirat Allah kabulkan. Itu di antara cara memaknainya. Setiap malam di bulan Ramadan, Allah memiliki orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka nanti kelak di hari kiamat karena doa-doanya. Maka berdoalah selalu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan dari nerakanya setiap hari di hari-hari di bulan Ramadan. Dengannya insyaallah kita menjadi bagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala yakni bebaskan dari api neraka kelak. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Kemudian kata beliau, wahai saudaraku yang mulia, demikianlah sekilas mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita menyambutnya? Apakah dengan permainan-permainan yang melalaikan? Karena makin banyak waktu kosong, main game terus. Apapun itu bentuknya, di handphone, di komputer. Apakah dengan itu kita kemudian menghabiskan waktu bulan Ramadan? Atau dengan begadang setiap malam? Nggak ada tujuan. Lain kalau misalnya orang begadang untuk menghidupkan malam dengan beramal. Walaupun yang lebih baik yang tidur dulu, nanti tengah malam bangun. Tapi tentunya tidak tercela. Karena sebagian orang jika tidur bablas. Begadang dia, pakai doping dia. Kenapa? Ini malam ganjil. Tentunya malam-malam genap pun dia begadang. Nunggu malam kemuliaan misalnya untuk yang itikaf. Ini enggak, begadangnya enggak untuk itu, untuk yang lain. Ataukah kita kesal dengan kedatangannya dan merasa keberatan? Aduh, Ramadan lagi, puasa lagi. No. Na'udzubillah min dzalik. Seyogianya seorang hamba yang saleh menyambutnya dengan taubat nasuha disertai tekad yang bulat untuk meraih sebanyak-banyaknya kebaikan di bulan suci ini. Ini harusnya seorang hamba. Ini momen untuk bertaubat. Taubatan nasuha kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Khususnya 1 tahun terakhir. Mengisi waktunya dengan amal-amal saleh. Dan tidak lupa selalu mohon kepada Allah agar menolong kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, ini penting nih. Minta kepada Allah agar kita mudah menjalankan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Lembaran-lembaran berikut saya peruntukkan khusus bagi saudaraku yang mulia. Maka insyaallah pada pertemuan besok kita baru akan masuk pada panduan praktis Ramadan. Definisi apa itu puasa, tarawih, bla bla bla, insyaallah yakni besok. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Bismillah Ustadz, apakah swab ketika puasa dapat membatalkan puasa? Siap.
Pertanyaan bagus. Al-musyahidun al-kiram, masuknya makanan atau minuman atau yang semakna dengan makanan dan minuman dari jalur-jalur yang seharusnya makanan itu bisa masuk di bulan puasa membatalkan. Makanan, minuman atau yang semakna dengan makanan dan minuman dari mulut, pasti itu jalur nomor 1 masuknya makanan minuman. Dari hidung, ya, orang kalau sudah tidak bisa masuk makannya dari mulut, itu lewat hidung masuknya. Jika ia makanan dan minuman atau yang semakna dengan makanan dan minuman atau dia pengganti makanan minuman masuk di salah satu di antara 2 jalur ini, batal. Gimana dengan tetes mata? Mata bukan jalur masuknya makanan minuman. Bagaimana kalau tetes telinga? Telinga bukan jalur masuknya makanan minuman. Udah masukin nasi padang ke sini kan nggak bisa. Tetes nih. Apa tuh? Esensnya nasi padang yang kan nggak ada juga. Oke pemirsa. Sekarang swab. Apakah dia makanan dan minuman? Bukan, dia alat. Yang dengannya kemudian seorang tenaga medis mengambil sesuatu, cairan gitu ya, yang ada, dan dengannya kemudian seorang bisa ketahui karena kita sedang di masanya, apakah dia negatif atau positif terkena COVID-19. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tidak membatalkan. Kalau Anda ragu-ragu, Anda nanya ini aja karena Anda ragu-ragu kan? Swabnya malam aja. Gimana? Saya kasih solusi nih. Swabnya malam aja. Nggak ada yang buka? Ada. Ada. Klinik-klinik buka deh. Insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu nanti bulan Ramadan. Jadi hati Anda lebih nyaman. Hati Anda lebih tenang. Swab yakni di malam hari. Di siang hari Anda bertanya saja bukti Anda, aduh, batal nggak ya? Nah, hilangkan keraguan itu. Ada jalan keluar, lakukan malam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Kedua, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi Ustaz dan keluarga dan juga antum semuanya, insyaallah, amin. Ustaz, gimana cara memaksimalkan malam di pekan terakhir di bulan Ramadan kalau siangnya harus kerja? Siap. Sebenarnya, mau kerja atau tidak, Anda bisa tetap maksimalkan. Ya dong. Kerja atau tidak, biasanya memang di pekan pertama itu kerja, libur, pekan terakhir kerja. Anda tetap bisa memaksimalkan. Apa itu? Semampu, sekuat yang Anda bisa. Nggak boleh kemudian dipaksa. Gimana? Saya pengen iktikaf. Anda nggak kuat. Anda kerja seharian. Maka semampu yang Anda bisa, itulah yang Anda lakukan. Begitu masuk malam, maghrib, Anda sudah di masjid. Niatkan i'tikaf. Kita berbicara 10 hari terakhir ya. Maghrib, masuk masjid, salat maghrib, habiskan waktu maghrib dan isya dengan baca Quran, bla bla bla. Atau mungkin ada kajian misalnya, tapi jarang sih ya. Baca Quran. Atau Anda mungkin butuh makan dulu, monggo. Isya, salat, tarawih, ikut. Kasih waktu sedikit untuk baca Quran tambahan. Pulang, kenapa? Anda lelah. Anda capek. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksa. Inna dina yusrun walan yushaddad dina illa ghalabah. Fashaddidu wa qaribu. Ila akhir hadis. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Dan tidaklah agama itu diberat-beratkan kecuali agama akan mengalahkannya.
Maka berjuanglah semampu kalian, semaksimal kalian yang bisa lakukan. Semangat. Sempurna kewajibannya, sunnahnya, dan selanjutnya. Wa qaribu, atau lakukan yang mendekati itu. Gak bisa Anda kemudian berdiam di masjid sampai level tidur di masjid, menghidupkan malam di masjid. Kenapa? Lelah. Semaksimal yang Anda bisa. Dekati. Maghrib di masjid, isya di masjid, tarawih, baca Quran, pulang. Kenapa? Besok Anda kan kerja lagi. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa. Salah dan khilaf belum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan. Dengannya semoga memberikan kita semangat agar kemudian nanti di hari-hari itu, sejak sekarang tentunya udah latihan, kita kemudian bisa memaksimalkannya dengan beribadah, dan mintalah selalu bantuan kepada Allah. Ya Allah, mudahkan kami menjalankan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.